Selamat datang kembali di sesi kupas tuntas sumber informasi Anda. Kali ini kita mau gali lebih dalam nih, sesuatu yang mungkin sering kita lihat tapi nggak terlalu kita perhatikan di balik angka-angka analisis. Iya, betul. Anda pernah nggak sih lihat prediksi, angkanya kelihatan oke, probabilitasnya tinggi, tapi kok rasanya ada yang, ganjil gitu? Sering itu. Kayak ada yang kurang srek gitu ya. Nah, sumber kita hari ini, bab 9 dari The Art of Uncertainty, ngajak kita nanya seberapa yakin kita sebenarnya sama analisisnya itu sendiri, bukan cuma hasilnya loh ya. Pertanyaan yang bagus banget itu. Kita kan sering ya disodorin angka persentase, interval sekian sampai sekian. Tapi ya itu baru separuh cerita sebetulnya. Bener banget. Jadi misi kita sekarang nih, kita mau coba bongkar. Kenapa sih lihat angka probabilitas atau interval ketidakpastian aja tuh kadang nggak cukup? Kenapa kita perlu menilai keyakinan di balik analisis? Betul. Ini bukan soal apa hasilnya, tapi lebih ke kenapa kita mesti percaya atau justru hati-hati sama hasil itu. Oke, kita mulai ya. Kenapa sih penting banget tahu tingkat keyakinan si analis? Kan udah ada angka, kayak interval 95% gitu. Udah cukup belum sih? Nah, itu dia intinya. Setelah kita paham cara ngukur ketidakpastian yang bisa dihitung, pakai probabilitas, pakai interval kepercayaan gitu kan. Langkah berikutnya yang krusial banget itu yang ngevaluasi seberapa kokoh fondasi angka-angka itu. Fondasinya ya? Iya. Yang menarik di sini tuh, tingkat keyakinan ini kayak lapisan tambahan di atasnya lagi. Jadi dia nggak ngukur kemungkinan kejadiannya, tapi menilai kualitas dan kekuatan proses analisisnya secara keseluruhan. Oh, jadi kayak ngecek kesehatan analisisnya gitu. Bisa dibilang gitu, ini mencakup semuanya mulai dari kualitas data yang dipakai, metode analisisnya gimana, asumsi-asumsi yang dibuat, sampai seberapa sepakat sih para ahli soal itu. Menarik. Sumber kita juga nyebut fenomena ini. Analis itu sering ngerasa lebih srek atau lebih pede sama beberapa penilaian dibanding yang lain. Padahal angka statistik ketidakpastiannya bisa jadi mirip-mirip aja. Kok bisa ya? Persis. Nah, disinilah konsep keyakinan analitik atau analytic confidence itu main perannya. Ini bukan soal probabilitas kejadiannya, tapi lebih ke penilaian, ya bisa dibilang subjektif, tapi tetap berdasarkan informasi soal kekokohan atau robustness analisisnya. Kekokohan? Maksudnya gimana tuh robustness? Maksudnya, seberapa tahan sih kesimpulan analisis itu kalau misalnya nih data inputnya digeser dikit atau asumsi kuncinya diubah sedikit, kesimpulannya tetap sama nggak? Atau malah jadi beda jauh? Oke. Jadi kalau kesimpulannya gampang banget berubah gara-gara asumsinya diutak-atik dikit, berarti analisisnya nggak robust. Terus keyakinan analisnya mungkin rendah gitu ya? Tepat sekali. Dan ini bukan hal baru loh. Komunitas intelijen, contohnya Dewan Intelijen Nasional AS yang disebut di sumber kita, itu udah lama banget menerapkan ini secara eksplisit. Oh ya? Iya, mereka nggak cuma ngasih penilaian probabilitas kayak kemungkinan besar atau peluang 50-50, tapi juga ditambahin tingkat keyakinan, rendah, sedang, atau tinggi. Kenapa ya mereka sampai segitunya? Selain karena taruhannya tinggi pastinya. Iya, taruhan tinggi jelas ngaruh, tapi yang lebih fundamental lagi itu sifat data dan masalah yang mereka hadapi sehari-hari. Kualitas sumber info intelijen itu kan bisa macam-macam banget ya. Ada yang udah diverifikasi, kredibel, tapi ada juga yang cuma rumor atau dari sumber yang motifnya aja kita ragukan. Iya sih, benar juga. Ambigu, kompleks, berubah terus, dan penuh ketidakpastian yang emang susah diukur gitu. Nah, buat mereka ngasih label keyakinan rendah ke sebuah analisis itu sinyal penting banget buat pengambil keputusan. Sinyal gimana tuh? Artinya gini, kita udah analisis sebaik mungkin nih pakai data yang ada, tapi dasarnya ini rapuh loh, hati-hati pakainya. Ini biar para pengambil kebijakan nggak kepedean gitu, false confidence cuma gara-gara lihat angka probabilitas tertentu. Oke, masuk akal banget ya kalau di dunia intelijen. Nah, sekarang kita coba lihat contoh di luar itu deh, yang dibahas lumayan dalam di bab 9 ini. Ada studi kasus yang jelas banget dan ya cukup menyentuh, upaya ngitung jumlah orang yang kena hepatitis C, HCV, gara-gara transfusi darah di Inggris antara tahun 70 sampai 91. Ini kan sebelum ada tes screening darah buat HCV ya. Betul. Ini bukan cuma angka kan, ada dampak kemanusiaan yang gede banget di baliknya. Iya.
Kasus ini tuh contoh yang kuat banget kenapa tingkat keyakinan itu jadi penting. Ngitung angka ini susah banget soalnya. Pertama, ya itu tadi, belum ada tes screening rutin di periode itu. Kedua, masa inkubasi HCV itu bisa lama banget, sering tanpa gejala bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun. Jadi banyak orang nggak sadar kalau mereka kena. Wah, iya ya. Ketiga, catatan medis sama data donor darah dari zaman itu ya gitu deh, nggak lengkap, nggak terpusat, jadi nggak ada cara gampang buat ngitung langsung. Terus tim analisnya gimana dong ngadepinnya? Termasuk penulis buku ini kan ya di tim itu. Mereka ya terpaksa pakai pemodelan statistik yang cukup rumit. Ini gabungin berbagai potongan info yang nggak pasti, data prevalensi HCV di masyarakat waktu itu, perkiraan jumlah donasi darah, data efektivitas tes yang baru muncul belakangan, model perkembangan penyakitnya gimana, wah banyak deh. Dan tiap langkah di model itu punya asumsi dan ketidakpastiannya sendiri. Hasilnya gimana? Angka apa yang keluar dari model rumit itu? Tim itu ngasih estimasi numerik lengkap sama interval ketidakpastiannya buat nunjukin rentang kemungkinan yang masuk akal secara statistik. Kalau lihat tabel 91 di buku, estimasi mediannya, nilai tengahnya gitu, jumlah orang yang kena HCV lewat transfusi di Inggris periode itu sekitar 26.800 orang. 26.800. Iya, tapi interval ketidakpastian 95%-nya itu lebar banget. Antara 21.300 sampai 38.800 orang. Mereka juga ngitung perkiraan jumlah kematian terkait HCV dari kelompok ini sampai akhir 2019, mediannya 1.820 kematian. Intervalnya 650 sampai 3.320. Lebarnya interval ini aja udah nunjukin kalau ketidakpastian angkanya lumayan gede. Nah, ini dia nih bagian kuncinya kan. Tim itu nggak cuma nyodorin angka 26.800 sama intervalnya, mereka ngelakuin sesuatu yang lebih, yang jadi inti obrolan kita ini. Tepat sekali. Dan ini yang bedain analisis yang bertanggung jawab. Mereka secara terang-terangan nyatain tingkat keyakinan mereka sama keseluruhan analisis estimasi HCV-nya ini. Mereka nilainya moderat atau sedang. Moderat ya? Kenapa moderat? Ya ini pengakuan jujur aja. Meskipun mereka udah pakai metode terbaik yang ada, data selengkap mungkin, tapi tetap ada batasan yang signifikan di kualitas data zaman dulu itu dan asumsi-asumsi yang harus dibuat di modelnya. Analisisnya sih solid, tapi fondasinya nggak sekuat baja gitulah. Keyakinan moderat ini ngasih tahu pengguna, ini angka perkiraan terbaik kami, tapi jangan dianggap harga mati ya. Terus gimana waktu mereka coba ngikun penyakit lain, kayak hepatitis B, HBV, di kasus yang sama? Wah, ini lebih ekstrim lagi contohnya. Untuk estimasi jumlah infeksi HBV dari transfusi darah di periode yang sama, tim analisnya sampai pada kesimpulan kalau tingkat keyakinan mereka itu rendah banget. Rendah banget. Iya, kualitas data dan pemahaman soal penularan HBV via transfusi waktu itu ternyata jauh lebih parah dibanding HCV. Saking rendahnya keyakinan mereka sama hasil analisis apapun yang mungkin keluar, mereka dengan sadar mutusin buat nggak publikasiin angka estimasi numerik sama sekali. Wow, nggak ngasih angka sama sekali. Sama sekali. Mereka bilang analisis kuantitatif apapun bakal spekulatif banget dan malah bisa menyesatkan nantinya. Itu nunjukin integritas analitik yang tinggi ya. Nolak ngasih angka kalau memang nggak yakin sama dasarnya. Jadi, tingkat keyakinan ini benar-benar kayak lampu kuning atau label kualitas yang lebih dari sekedar angka interval itu ya. Persis. Interval ketidakpastian misalnya 95%, itu ngasih tahu kita soal presisi statistik kalau model dan datanya benar. Nah, tingkat keyakinan ngasih tahu kita seberapa besar kita bisa percaya sama model dan data itu sendiri. Oke. Keyakinan rendah, ya presisi itu cuma ilusi. Sebaliknya, interval yang lebar tapi keyakinannya tinggi, itu mungkin lebih berguna karena kita tahu batas-batas ketidakpastiannya lebih bisa dipegang. Konsep penilaian keyakinan ini ternyata nggak cuma di intelijen atau studi kesehatan spesifik tadi ya. Sumber kita juga nyambungin ini ke area yang relevan banget buat kita semua. Perubahan iklim sama respons pandemi. Gimana tuh para ilmuwan di lembaga kayak IPCC atau SAGE pakainya? IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change, itu contoh yang bagus banget dan sering dipakai. Di laporan-laporan penilaian iklim mereka yang tebel-tebel itu, Anda bakal sering nemu kombinasi antara bahasa probabilitas sama bahasa keyakinan. Mereka punya standar kosakata buat keduanya. Oh, ada standarnya ya? Ada. Misalnya mereka mungkin bilang suatu perubahan iklim di masa depan itu likely, kemungkinan besar terjadi. Yang artinya probabilitasnya dinilai lebih dari 66%. Tapi mereka juga bakal nambahin tingkat keyakinan buat pernyataan itu.
very high confidence, medium confidence, low confidence, atau very low confidence. Bisa kasih contoh klaim spesifik dari IPCC yang pakai kombinasi ini nggak? Bisa. Misalnya klaim bahwa sangat mungkin, virtually certain, probabilitas 99%, bahwa pengaruh manusia adalah penyebab utama pemanasan yang diamati sejak pertengahan abad ke-20. Nah, klaim ini disertai dengan keyakinan yang sangat tinggi, very high confidence. Kenapa? Karena buktinya banyak banget, konsisten dari berbagai jalur, observasi, model, pemahaman fisika, dan kesepakatan di kalangan ilmuwan juga tinggi banget. Oke, itu yang keyakinan sangat tinggi. Kalau yang lain? Sebaliknya, klaim kayak curah hujan rata-rata global di daratan kemungkinan besar likely, probabilitas 66%, telah meningkat sejak 1950. Nah, ini probabilitasnya 66%, tapi keyakinannya cuma sedang, medium confidence. Fakta bisa sedang tuh. Ya, mungkin karena data curah hujan zaman dulu itu cakupan geografis atau kualitasnya ada keterbatasan. Atau mungkin model iklimnya nunjukin variasi yang lebih gede dalam simulasi curah hujan dibanding suhu. Contoh lain soal tren es laut di sekitar Antartika. IPCC nyatain keyakinan rendah low confidence soal kontribusi manusia terhadap perubahan di sana sejauh ini. Kenapa? Karena variasi alaminya gede banget dan pemahaman prosesnya belum selengkap kayak di Arktik. Apa sih yang jadi dasar buat IPCC nentuin ini keyakinannya tinggi, sedang, atau rendah? Jenisnya apa, jumlahnya berapa, kualitasnya gimana, konsisten nggak, dan tingkat kesepakatan antar studi atau ahli. Bukti dan kesepakatan ya? Betul. Kalau buktinya banyak, berkualitas tinggi, dari sumber-sumber independen, dan semuanya nunjuk ke arah yang sama, bukti kuat, kesepakatan tinggi, ya keyakinannya bakal tinggi atau sangat tinggi. Tapi kalau buktinya terbatas, kualitasnya jelek, atau hasilnya malah beda-beda antar studi, bukti lemah, atau kalau ada perdebatan sengit di antara para ahli, kesepakatan rendah, ya keyakinannya jadi rendah. Kombinasi di antaranya jadi keyakinan sedang. Sistematis banget ya caranya. Terus gimana pengalaman pas pandemi COVID-19 kemarin? Apa kelompok penasihat ilmiah kayak SAGE di Inggris juga pakai pendekatan mirip? Ya, SAGE di Inggris itu secara eksplisit pakai skala keyakinan dalam saran mereka ke pemerintah. Terutama pas menilai dampak dari intervensi non-farmasi, NPIs, kayak pembatasan sosial, masker, nutup sekolah, dan lain-lain. Skala mereka malah lebih detail lagi. Rendah, rendah moderat, moderat, moderat tinggi, tinggi. Wah, lebih rinci ya. Contohnya gimana? Misalnya, SAGE mungkin nyimpulin dengan keyakinan tinggi, kalau melarang pertemuan massal di luar ruangan, itu dampaknya relatif kecil buat ngurangin penularan secara umum. Karena bukti nunjukin penularan kuatnya di dalam ruangan. Oke. Tapi sebaliknya, waktu mereka coba ngitung dampak penutupan sekolah ke angka reproduksi, R, mereka mungkin ngasih angka perkiraan, misalnya, R turun 0,2 sampai 0,5, tapi ditambahin keterangan keyakinan rendah. Kenapa rendah tuh buat penutupan sekolah? Karena dampaknya kompleks banget. Dipengaruhi banyak faktor kan, usia anak, kepatuhan orang tua, aktivitas alternatif anak di rumah, dan bukti dari studi yang ada, hasilnya juga macam-macam. Makanya keyakinannya rendah. Transparansi soal tingkat keyakinan ini rasanya penting banget ya, apalagi kalau menyangkut kebijakan publik yang dampaknya luas. Sumber kita juga nyebut lembaga lain kayak Education Endowment Foundation di Inggris yang pakai simbol gembok buat nunjukin kekuatan bukti di balik intervensi pendidikan. Atau Otoritas Statistik Inggris yang ngasih label eksperimental ke statistik baru kalau masih banyak ketidakpastian. Betul sekali. Semua contoh ini nunjukin ada tren ke arah pengakuan yang lebih jelas bahwa analisis itu nggak cuma ngasilin angka, tapi juga bawa tingkat kepercayaan tertentu sama angka itu. Ngomongin keyakinan, ini ngebantu pengguna informasi, entah itu pembuat kebijakan, jurnalis, atau kita-kita ini, buat nempatin temuan dalam konteks yang benar dan nggak salah interpretasi. Jadi kalau kita tarik benang merahnya nih ya, kenapa sih para ahli di berbagai bidang ini kok ngerasa perlu nambahin lapisan keyakinan kualitatif ini di atas angka probabilitas yang kelihatannya lebih objektif itu? Apa fungsi dasarnya? Sumber kita, sambil merujuk ke diagram konsep di buku gambar 9.1, bilang kalau ada dua jalur utama yang nyumbang ke ketidakpastian total dalam sebuah analisis. Jalur pertama, itu ketidakpastian langsung, direct uncertainty. Ini jenis ketidakpastian yang biasanya kita coba hitung pakai angka, lewat model statistik, simulasi, atau penilaian probabilitas ahli.
Interval kepercayaan 95%, rentang probabilitas, p-value, nah itu semua masuk sini. Ini ketidakpastian di dalam model kita. Oke, itu yang terukur. Terus jalur kedua? Jalur kedua namanya ketidakpastian tidak langsung, indirect uncertainty. Nah, ini lebih kualitatif sifatnya dan seringkali lebih susah diukur. Ini muncul dari keraguan atau kekhawatiran soal fondasi analisisnya itu sendiri. Contohnya gimana tuh? Keraguan soal fondasi. Misalnya, data yang kita pakai beneran representatif nggak sih? Akurat nggak? Terus, asumsi yang kita buat di model, jangan-jangan terlalu nyederhanain kenyataan. Argumen logis yang nyambungin bukti ke kesimpulan, udah kuat belum? Ada nggak celah pengetahuan penting yang belum kita perhitungkan? Seberapa gede sih perdebatan di antara para ahli soal metode atau interpretasinya? Nah, skala keyakinan rendah, sedang, tinggi, itu pada dasarnya upaya buat nangkap dan ngomongin tingkat ketidakpastian tidak langsung ini. Nah, jadi skala keyakinan ini cara buat ngakuin keterbatasan yang memang ada dalam proses analisis itu sendiri ya, yang nggak selalu kelihatan di angka probabilitas akhirnya ya. Tepat, ini pengakuan atas ketidaksempurnaan pengetahuan kita. Skala keyakinan ini bisa dipakai sebagai pelengkap buat penilaian angka, kayak di kasus HJV, IPCC, SAGE tadi, biar konteksnya lebih kaya. Atau dalam kasus di mana ketidakpastian tidak langsungnya gede banget sampai ngitung angka dianggap nggak mungkin atau malah bahaya, kayak kasus estimasi HBB tadi, ya pernyataan keyakinan rendah bisa jadi pengganti angka. Jadi sinyal aja, jangan terlalu ngandalin analisis kuantitatif deh buat yang ini. Tapi pendekatan kualitatif ini ada tantangannya juga kan ya? Sumber kita juga nyorot kalau meskipun banyak dipakai, definisi persis di balik label sedang, moderat tinggi, rendah, itu seringkali belum standar antar lembaga atau bahkan antar laporan. Apa artinya medium confidence secara konkret kadang masih agak ngambang gitu ya? Terasa subjektif. Nah, Anda nyinggung titik lemahnya. Iya, ini keterbatasan yang diakui kok. Skala keyakinan kualitatif ini memang lebih kayak indikator kasar aja, bukan ukuran presisi. Tujuannya kan ngasih gambaran umum soal kekuatan analisis, bukan nilai pasti. Ada unsur penilaian ahli, expert judgment di situ, dan interpretasi batas antar kategori, misal antara sedang sama tinggi, ya bisa beda-beda. Upaya standarisasi kayak yang dilakuin IPCC itu ngebantu, tapi tantangan interpretasi tetap ada. Ini lebih kayak alat komunikasi buat nandain seberapa hati-hati kita perlu menyikapi, bukan alat ukur yang sempurna. Mengingat keterbatasan ini, apa pendekatan keyakinan ini bisa dianggap solusi buat semua jenis ketidakpastian yang kita hadapi? Ada batasannya nggak sih? Tentu ada batasnya. Skala keyakinan kayak yang kita bahas, rendah, sedang, tinggi, ini paling pas buat ngadepin apa yang kadang disebut known unknowns atau ketidakpastian epistemik. Known unknowns, maksudnya? Artinya, ini situasi di mana kita sadar ada ketidakpastian, kita bisa kenalin sumber-sumbernya, misal data terbatas, model beda pendapat, dan kita coba nilai seberapa besar dampaknya ke kepercayaan kita sama kesimpulan. Kita tahu apa yang nggak kita tahu, dan kita coba ukur secara kualitatif. Lalu, gimana kalau situasinya lebih parah lagi? Ketidakpastiannya lebih fundamental gitu. Nah, disinilah kita masuk ke area yang disebut beberapa ahli sebagai deep uncertainty atau ketidakpastian mendalam. Bab 9 ini cuma nyinggung dikit sih. Ini kondisi di mana kita bahkan nggak yakin soal model dasar mana yang relevan, nggak bisa ngebayangin semua kemungkinan hasil atau faktor pengaruh penting, atau nggak sepakat soal nilai atau tujuan yang mau dicapai. Contohnya apa tuh deep uncertainty? Misalnya prediksi jangka super panjang, nasib peradaban manusia 500 tahun lagi, dampak revolusi teknologi yang belum pernah ada, AI super cerdas, atau konsekuensi dari kejadian Black Swan yang nggak terbayangkan. Nah, dalam kondisi deep uncertainty kayak gini, sekedar ngasih label keyakinan rendah mungkin nggak cukup ngegambarin betapa sedikitnya yang kita tahu. Mungkin pengakuan paling jujur ya, kita benar-benar nggak tahu, atau kita perlu ganti strategi ke pengambilan keputusan yang lebih adaptif dan tahan banting robust terhadap berbagai kemungkinan masa depan, bukan lagi nyoba prediksi satu jalur aja. Baik. Coba kita rangkum ya dari penjelajahan bab 9 ini. Intinya, ngelihat analisis cuma dari angka probabilitas atau intervalnya aja, itu bisa ngasih gambaran yang nggak lengkap, bahkan bisa salah arah. Tingkat keyakinan si analis terhadap keseluruhan proses analisis yang nyerminin kualitas bukti, kekokohan metode, rumitnya masalah, dan kesepakatan ahli, itu lapisan informasi yang krusial banget, yang ngasih konteks penting. Betul.
Kita udah lihat gimana konsep ini dipakai secara jelas di berbagai bidang penting. Dari intelijen, investigasi kesehatan kayak kasus hepatitis C, penilaian iklim global sama IPCC, sampai respon pandemi oleh SAGE. Tepat sekali. Dan ngerti soal adanya dan artinya tingkat keyakinan ini itu memberdayakan kita semua sebagai konsumen informasi yang lebih cerdas. Ini ngedorong kita buat nggak cuma nelan angka atau klaim gitu aja, tapi nanya lebih dalam. Seberapa kuat sih dasar analisis ini? Para ahlinya sendiri ngakuin nggak ada keterbatasan atau ketidakpastian mendasar. Seberapa besar bobot yang pantas kita kasih ke kesimpulan ini dengan mempertimbangkan tingkat keyakinan yang ada? Ini bukan soal nolak sains atau analisis loh ya, tapi soal memahaminya secara lebih utuh dan kritis. Iya, bener banget. Ini juga jadi pertanyaan penting buat kita. Gimana caranya kita, sebagai publik atau pengguna info, bisa ngedorong transparansi yang lebih gede soal tingkat keyakinan ini dari sumber-sumber info yang kita andalkan? Pertanyaan reflektif yang bagus tuh. Dan sebagai pemikiran penutup buat Anda bawa pulang nih, lain kali Anda baca berita soal penemuan ilmiah baru, laporan ekonomi, prediksi politik, atau saran kesehatan, coba deh luangkan waktu sejenak dan tanya ke diri sendiri. Di luar angka-angka yang disajiin, ada nggak sih petunjuk soal seberapa yakin para ahli itu sendiri sama analisis mereka? Mereka nyebutin nggak kualitas buktinya, keterbatasan metodenya, atau secara eksplisit pakai skala keyakinan? Nyari dan ngerti lapisan keyakinan ini bisa secara fundamental ngubah cara Anda menafsirkan informasi dan bikin keputusan berdasarkan info itu. Ini soal melihat lebih dari sekedar permukaan angka. Membiasakan diri buat membaca di antara baris soal tingkat keyakinan ini bakal mempertajam kemampuan kita buat jalan di dunia yang penuh klaim dan ketidakpastian ini. Dengan pemikiran kritis tersebut, kita akhiri sesi pembahasan mendalam kita kali ini. Terima kasih sudah menyimak.